Ustaz tolong ceritakan bagaimana antum dari seorang titik-titik hingga berhijrah ke manhaj salaf. Hadirin sekalian, saya dulu itu sejak kelas 2 SMA sudah mendakwahkan ya aneh-aneh itu. Dari mulai tahlilan, wal yaslamatan, wal yasinan, wal macam-macam ya. Bahkan saya sejak umur sanawiyah kelas 2 itu sudah hafal berjanji tiba sama manaqib. Karena dulu saya diancam mbah saya, kalau kamu nggak hafal berjanji nggak iso dadi kiai. Padahal saya itu pengen jadi kiai dulu itu ya. Akhirnya saya hafal ya, berusaha untuk mati-matian hafal. Alhamdulillah sekarang nggak apa ya, tapi ingat dikit-dikit. Biasanya kalau malam Jumat Legi itu ya, itu kan action tibaan ya. Yabtadi'ul imla bismiddatil aliyah mustadiran faydhal barakati ma ananahu wa aula. Allah 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 Allah. Itu kan gitu biasanya jawabannya. Itu banyak baitnya. Terus qiyam. Salli ala Muhammad, salli alaihi ya Nabi, salam alaika. Itu udah seneng itu. Biasanya kalau sudah qiyam biasanya sebentar lagi selesai, biasanya berkati keluar itu. Seneng itu berkat. Namanya berkat seamrek-amrek nggak kuat ngangkat itu kan gitu. Gitu. Asyraqal, ini makanya kata orang Jawa serakalan, karena ada kalimat asyraqal. Ayo serakalan, serakalan itu maksudnya berdiri sambil membaca asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru, itu ya, dan seterusnya sampai selesai. Nah, terus kemudian kalau manaqib itu rata-rata dikatamkan 41 kali dengan 41 orang. Yang masak itu nggak boleh haid, nggak boleh nipas, harus pakai putih semua. Itu mas yang masak. Terus dulu kuntulan juga, saya sama bapak saya itu saingan kuntulan itu, yang begini, gitu kan gitu, sampai terbangan karena terbang. Nah, gitu. Jadi dulu akhirnya saya juga termasuk dulu suka nantang debat, sering saya tantangin karena mengharamkan tahlilan, udah, dan rata-rata kalah semua. Karena apa? Saya ada pinter ngeyel dulu, karena yang pinter ngeyel yang menang dulu itu. Nah, akhirnya saya mondok, dipondokkan orang tua ya, dengan harapan saya jadi kiai, saya jadi tokoh ya agama, ke pondok pesantren Tambak Beras Jombang. Kenapa milih sono? Karena yang mendirikan tokoh NU yaitu Abdul Wahab Hasbullah. Itu Abdul Wahab pendirinya. Sebetulnya beliau juga yang mendirikan NU, cuman Ki Hasyim Asy'ari itu hanya dijadikan justice tok. Karena tokoh besar akhirnya dibuat untuk penguat. Yai, Pak Yai saya jadikan ketua majelis syuronya, saya tanfidiyahnya Kiai. Pokoknya yang uplek teknis saya. Namanya ketua tanfid. Tanfid itu pelaksanaan. Majelis syuro itu untuk tingkat tingginya. Nah, akhirnya saya belajar dengan beberapa kiai, dan saya itu karena ada sudah stigma mitos. Siapa yang paling sering salaman kiai sama sering minum bekasnya kiai, insya Allah jadi kiai. Aneh itu paling rajin minum bekasnya kiai. Pokoknya kiai habis ngaji itu saya yang pertama kali jeruntul duluan, ambil ininya, langsung saya minum, masya Allah. Sampai ada kiai saya yang tangannya infeksi karena sering dicium, karena sering dicium ribuan santri, ya sing umbelen sing macam-macam ya.
Itu. Dan nyiumnya begini Pak, bolak-balik tuh. Terus kemudian karena saya itu apa ya, sama Kiai itu setengah kultus ya, pokoknya sama Kiai itu pengen deket, pengen ini, pokoknya menyanjung, mengagungkan. Jadi setiap saya pulang pergi rumah itu selalu saya bawakan oleh-oleh rokok. Jadi Kiai itu salam tempel rokok satu. Kalau jarum super itu seneng. Biasanya kalau nggak ada bentul, itu bentul. Dulu itu sing rokok kretek apa? Iya bentul merah ya. Gudang garam merah ya itu paling enggak itu ya. Tuh. Nanti itu namanya sowan. Sowan itu habis liburan datang pamit lagi ingin belajar. Kompleknya pondok saya namanya Komplek Sunan Giri. Dulu nyampur Lamongan, Gresik ngumpul, sampai sekarang toko saya beri nama Toko Sunan Giri di depan pondok saya ya, Toko Sunan Giri ya. Nah hadirin sekalian, setelahnya setelah itu saya kelas 3. Pada saat saya kelas 3 saya punya guru, Masya Allah, guru bahasa Arab. Saya ketika itu memang sudah putus untuk menerus sekolah lagi. Ya kira-kira saya kayaknya udah nggak nerus karena nggak punya dana macam-macam. Akhirnya ada namanya Ustadz namanya Mas'ud. Itu saya tanya, Pak Ustadz, kalau saya belajar lagi yang gratis kemana? Gitu. Akhirnya dia cerita, di Jakarta ada sekolah namanya Libya. Udah di sono saya itu sekolah kemarin itu bahasa Arabnya bagus, udah gitu dikasih duit deh, wah seneng saya. Udah akhirnya saya penasaran cari info yang namanya Libya, dicari dari pondok seperti itu pasti ngeblank ya. Kalau pondok-pondok yang seperti ini gampang, gimana caranya untuk dapat informasi ini? Nah si Ustadz ini saya kejar terus, bilang katanya di sana ada sudah yang lulusan tamak beras itu sekolah ke sana. Akhirnya saya cari ketemu. Alhamdulillah mulai di sana belajar ya, diterima. Dan ketika itu saya masih ngerokok. Sampai saya melihat pengumuman penerimaan itu sambil ngerokok di papan itu. Saya ditegur sama yang sudah tingkat tinggi syariah. Ente mau masuk Libya ngerokok? Cuek aja saya. Ente tahu apa loh ibarat gitu kan. Udah saya singkat. Karena saya meyakini rokok itu halal. Ya. Akhirnya saya mulai belajar. Saya mendapatkan keanehan yang ditakutkan oleh para kiai sudah mulai nampak. Hati-hati tapi kalau ke sana, karena sebelum saya sekolah pun datang ke kiai semua, saya pamitin, saya sowanin ya. Pak Yai, saya mau nerus ke Jakarta begini-begini. Wes hati-hati, jikiin duite bahasa Arabe, ojo akidai, bahaya ya. Itu pesennya. Karena begini. Apalagi di dalam buku itu ada 3 aliran sesat yang harus diwaspadai dan tokohnya. Khawarij tokohnya Ibnu Taimiyah, Rafidhah tokohnya Ibnu Qayyim, Wahabi tokohnya Muhammad bin Abdul Wahab. Sing rodok cocok yang terakhir itu loh. Itu. Akhirnya setelah itu kok begini, hampa rasanya. Perang batin Pak. Yang dulu begini, yang dulu terus. Tapi saya nggak mau terpaku pada yang dulu. Akhirnya saya paling sering debat di sekolah. Guru mengajar akidah paling hafal saya. Sebelum selesai pengajaran sudah ditebak dulu. Paling yang nanya Zainal Abidin ini nanti. Itu sudah ditebak duluan. Itu. Dan pernah saya itu dikeluarin dari kelas, ngeyel. Jadi eyelan dulu masih ada. Kan di salah satu dosen mengatakan makanan selamatan itu haram. Syekh, makanan selamatan itu apa? Beras kan?
buah-buahan, daging sapi, daging kambing. Haramnya dari mana? Anaknya ya. Ada nggak dalil haramnya daging babi? Ada nggak dalilnya haramnya buah-buahan? Kayaknya dia nggak jawab dulu, saya disuruh keluar, ya.